Selamat ketemu kembali. Jadi kali ini adalah saya sampaikan materi kuliah hidrogeologi, khususnya di topik pencemaran air tanah. Nah, pada subtopik ini saya akan memberikan bahasan tentang konsep source media target atau SMT, atau kadang-kadang disebut sebagai source pathway target ya, di dalam ulasan yang singkat ini. Seperti biasa saya sampaikan tentunya dengan cara yang sangat sederhana, primitif dan natural agar saudara dapat memahami dengan jelas gitu ya. Terima kasih. Baik, kali ini saya akan menyampaikan sebuah konsep yang harus saudara pahami di dalam belajar groundwater contamination. Itu ada yang namanya ini, yang kita sebut sebagai source, pathway, dan target. Ya, itu konsepnya. Jadi polusi di dalam air tanah itu nanti akan mengikuti konsep source, pathway, atau target. Ada juga yang menyebut source, media, dan objek atau target ya. Jadi ada yang source, media, objek, ada yang source, media, target, ada yang source, media, target, atau ini biasanya kita sebut sebagai SMT, source, media, target. Jadi kita belajar groundwater pollution itu harus mempelajari ini ya, konsep ini. Nah, ini tuh sebenarnya belajar apa? Source itu artinya kita belajar apa? Sumber, maksudnya sumber pencemar ya, belajar sumbernya. Nah, sumber ini pollution itu tidak akan terjadi kalau tidak ada S, dan juga dia tidak akan terjadi kalau tidak ada M. M itu media ya. Nah, pathway itu adalah yang dipelajari alirannya, titik-titik partikel penyebarannya. Jadi S dan M itu ada, maka akan terjadi groundwater pollution. Nah, groundwater pollution ini tidak akan berpengaruh kalau tidak ada T-nya. T itu adalah targetnya. Target itu yang menggunakan air itu. Jadi tentunya di sini ya manusianya gitu ya. Ada manusia, sumur ya, atau mata air, pokoknya yang itu digunakan, keluar dia digunakan manusia, maka itu disebut sebagai T, target atau objek ya. Jadi sekali lagi nanti bagian saya itu akan menjelaskan tentang S ini. S ini harus saudara pahami dulu, klasifikasinya, karakteristiknya, semuanya kita pelajari di sini. Baru nanti ini ada klasifikasi, karakteristik masing-masing polutan, kontaminan, infektan kita pelajari di S. Klasifikasi kegiatan berdasar human activity, berdasar bentuknya, berdasar luasannya dan sebagainya, itu di bidang atau di bagian S ini, sources. Jadi sekali lagi S itu adalah source, sumber kontaminannya. Nah, kemudian karena dia bergerak di dalam media ya, dia mengikuti sebuah pathway, maka kita akan belajar M. Nah, M di sini karena kita itu belajar air tanah, kita kan belajarnya air tanah, groundwater pollution. Maka M-nya itu adalah aquifer, medianya itu adalah aquifer. Ya, yang membawa pathway, ya, yang mengikuti pathway itu adalah air. Pathway itu mengikuti air. Ya, jadi di M ini saudara akan belajar
medianya, prosesnya, bagaimana akuifernya, bagaimana ketebalannya, sifat karakteristiknya, proses-prosesnya, ada kimia, fisika dan seterusnya. Ya, maka itu dipelajari di dalam M. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Ya. Nah, M ini membawa dengan segala karakteristik yang dipengaruhi S, karakteristik S dan karakteristik M, dia menyebar di dalam air tanah sehingga dia mencapai T. Nah, sebetulnya T ini bisa terjadi diperkecil, diminimize dengan cara apa? Disinilah posisi mitigasi, ya, groundwater mitigasi. Artinya itu mereduksi dampak penyebaran es di dalam M. Maka itu dimitigasi. Nah, kalau sudah di sini sudah rusak, lah kalau sini sudah kena, akhirnya kena, maka di sini di posisi di sini adalah apa? Remediasi. Jadi pemulihan. Jadi pemulihan contaminated groundwater remediation, groundwater contaminated remediation. Ya, jadi saudara tahu ya posisinya ini. Jadi kita nanti saya akan mempelajari kita bersama brand S, nanti dosen yang lain M, dosen yang lain O. Ya, O target. Nah, di sini ada mitigasi dan remediasi. Jadi ini konsep SMT. Saya lebih suka SMT karena lebih pada source, media, target. Pathway itu bagian dari target tadi. Nah, ini sekarang. Ini apa ini? Ini tetap aja S. Itu ya. Di sini itu adalah M. Ya, di sini adalah T, ya, human. Nah, human itu bisa penggunanya kan ya. Terus nanti ada sumur itu target, kan, sumur atau mata air yang dimana manusia itu makhluk hidup menggunakan menggunakan sumber air, maka itu T. Ya, di sini M. Nah, S, M, T ini akan selalu berhubungan. S ini akan apa medianya? Medianya adalah udara. Ya. Medianya adalah untuk menuju ke sini. T ini adalah surface water. S ini ke GW. Nah, gitu. Jadi via udara, via SW, via GW. Nah, karena kita belajar groundwater contamination, maka ini saya tidak pelajari, tidak saya bahas. Yang di sini tidak kita bahas. Kita membahas SMT yang lewat, jadi SMT yang lewat groundwater. Ya, nah S ini akan masuk ke T melalui dermal inhalation dan ingestion. Ya, bisa melalui kulit, bisa melalui hidung, pernafasan, dan juga melalui mulut, dimakan. Tapi dermal ini kan bisa saja lewat baik udara, bisa ini, bisa ini. Ketiga-tiganya itu bisa terjadi di sini. Kalau esnya itu nanti materialnya itu berupa gas, juga bisa juga gas di dalam air tanah, kemudian juga bisa inhalation. Jadi es ini nanti menghasilkan apa? Es itu kan sumber itu sebetulnya tidak akan apa-apa kalau tidak menghasilkan produk, gitu ya. Nah, produk di sini, produknya apa?
produknya yang kemarin saya sampaikan, ada polutan, ada kontaminan, ya, ada infektan, ya, polutan, kontaminan, infektan. Ini semua itu produk dari S. Source itu kan activity, misalnya pabrik itu source. Produknya apa? Bisa kontaminan, bisa polutan, bisa infektan. Atau nanti di dalam penjelasan saya sebut aja jadi satu itu ya, polutan sudah, atau kontaminan. Itu artinya juga tiga-tiganya ini. Jadi S ini akan menghasilkan PCI. Nah, PCI apa polutan lah, saya sebut polutan aja ya. Nah, polutan ini akan bergerak di dalam M tadi. M maka akan menuju T. Supaya tidak ini, kita belajar di sini apa? Mitigasi. Kalau sudah rusak maka menjadi remediasi. Ya, itu adalah peta dari pencemaran air tanah. Ya, misalnya ini source-nya itu ada di sini. Dia menghasilkan produknya bergerak. Ya, dia bergerak ini. Nah, ini di dalam media, Nah, nanti di sini kalau ada sumur maka ini T, ini M, ya. Terus gambar yang ini S-nya itu di sini. Kemudian menghasilkan produk, dia M, di dalam M, maka di sini T, ya. Ini SPBU itu apa? Yaitu S. Yang bergerak apa? Di sini ada kontaminan. Jenis kontaminannya tertentu, maka dia di sini M. Kalau di sini nanti saudara ambil, maka ini adalah T. Itu ya. Jadi ini adalah konsep SMT. Jadi saudara harus paham. Nah, ini gambar-gambarnya. Ini adalah S, ini M-nya, ini nanti T-nya di mana terserah. Jadi proses-proses inilah sebetulnya yang dipelajari di dalam groundwater pollution. Nah, sekarang kita lihat ini. Lihat ya. Oke, Pak, sudah, Pak. Nah, saya kembali lagi. Ini S. Ya. Ini S. Kemudian ini M. Ini adalah T. Tadi ya. Nah, S ini apa? S ini yang saudara pelajari nanti adalah klasifikasi S-nya. Klasifikasi S. Klasifikasi S itu nanti dibedakan berdasarkan human activity-nya. Misalnya domestik, kegiatan domestik, kegiatan pertanian, kegiatan industri. Pertanian itu bisa agroindustri juga, kegiatan mining, ya, dan seterusnya. Itu S-nya, klasifikasi S-nya. Ya, kemudian bisa juga klasifikasi penyebarannya, ya, berdasarkan klasifikasi penyebarannya. Ya, ini bisa line, bisa poin, ya, bisa bidang, poligon, ya. Nah, itu yang dipelajari di sana. Terus nanti karakteristiknya, karakteristik polutannya, ya, PCI-nya, karakteristiknya, ya. Kemudian sebelum ini sebenarnya jenis-jenis dulu, jenis dan sifat polutannya, kemudian karakteristik masing-masing polutan. Ini semua yang dipelajari di dalam S, ya. Nah, S ini nanti sekali lagi akan menghasilkan produk, ya. Nah, ini produk dulu di sini. Produk dari S itu apa? Itu nanti di atas ini.
ya, dari produk es. Nah, es itu produknya kan polutan. Maka dipelajari karakteristik polutan itu seperti apa, jenis-jenisnya dan sifatnya. Ya, jenis dan sifat itu ya termasuk karakteristik. Nah, ini yang dipelajari di dalam es. Ini yang kita sebut sebagai konsep esnya dulu. Nah, setelah itu dia ini akan bergerak apabila ada M, kan gitu ya. Nah, M-nya tadi sudah saya sampaikan, udara, surface water, groundwater. Maka kita belajar yang groundwater. Maka yang di M ini yang dipelajari adalah di dalam media groundwater. Media groundwater itu tidak lain adalah apa? Aquifer. Nah, maka yang saudara di sini yang penting itu nanti adalah jenis-jenis aquifer. Jenis aquifernya itu harus tahu. Karakteristik aquifer itu harus dikaji. Ya, karakteristik itu bisa T-nya, K-nya, porositasnya, terus groundwater pollution. Nah, ini sangat penting. Groundwater pollution, maaf. Groundwater flow direction. Ya, groundwater flow directionnya itu sangat penting. Ini jenis aquifer itu bisa tebal, ya, penyebaran. Ini sangat penting apa? Karena ini berperan di dalam mengantarkan, menyebarkan polutan tadi yang dihasilkan dari es. Ya. Es menghasilkan polutan, polutan disebarkan di dalam media. Nah, media ini nanti ini sangat penting karena akan berpengaruh terhadap kecepatan penyebaran, bentuk penyebaran, ya. Itu ada di sini. Nah, juga di sini apa? Proses mekanismenya, ya, mekanisme penyebarannya atau distribusinya. Ya, terus di sini apa? Termasuk kita belajar proses-proses yang ada, baik itu kimia maupun biologi. Inilah yang dipelajari di dalam M. Jadi saudara belajar ini. Kalau ini kan sudah saudara pelajari ya. Maka flow direction itu artinya dipertimbangkan, berpengaruh terhadap penyebaran dari M, dari polutan, produknya tadi. Nah, di sini yang penting saudara nanti belajar mekanismenya, distribusinya, proses-prosesnya. Sifat-sifat air di dalam mendistribusikan polutan. Itu mekanisme ini. Jadi saudara belajar di sini. Proses-proses attenuationnya, kemudian ya segala macam hal yang berkaitan dengan proses-proses kimia maupun biologi di dalam aquifer. Ya. Nah, kemudian yang dipelajari di T ini kan sebetulnya akan impact-nya. Ya. Jadi dampak negatifnya dari itu. Ya, jadi ini lebih banyak ke pengaruh terhadap apa? Human, ya, saya selalu begini, ya. Ya, hewan dan tumbuhan dan sebagainya. Dan lingkungan. Ya, itulah sebetulnya di dalam belajar SMT ini. Nah, maka kalau saudara lihat nanti di sini sekali lagi di sini supaya tidak ini maka ada mitigasi tadi. Nah, seandainya sudah terjadi maka di sini ada remediasi, pemulihan kualitas air tanah. Kalau ini mengurangi ini.
Nah ini nanti mitigasi ini banyak metodenya ya. Nah nanti dipelajari, ada yang fisik, non fisik, ada dengan kontaminan dan sebagainya. Ini nanti dipelajari di dalam mitigasinya, bagaimana mencegah aliran ini ke sana. Jadi mencegah polutan ini mencapai target itu, maka dipelajari. Nah sebetulnya sekarang yang berperan di sini hidrogeolog atau ahli air tanah itu sebetulnya di sini perannya ya. Ini adalah ahli air tanah itu di sini karena dia belajar di dalam medianya ya. Kalau di sini itu bisa orang lingkungan ya, environmentalis, kemudian juga kesehatan, public health ya, public health itu di sini. Orang-orang lingkungan belajar tentang pengaruhnya ya, ke ahli kesehatan ya. Di sini itu bisa macam-macam, bisa ahli air tanah, bisa lingkungan, dan orang kimia, orang biologi. Ini bisa saja di sini yang belajar tentang belajar tentang esnya. Jadi sebetulnya keahlian groundwater pollution bagi orang air tanah itu ada di sini karena dia memprediksi penyebaran di dalam air tanah tadi. Ya, paham ya? Ini adalah konsepnya, konsep di dalam SMT. Nah, nanti saya akan menjelaskan berikutnya. Kalau tidak sempat, saya akan menyampaikan itu di dalam bentuk PDF maupun video dan sebagainya yang saudara pelajari. Ya, jadi sekali lagi saya ini adalah konsep yang singkat, tapi pendetilannya nanti saya sampaikan. Nah, sekarang kita belajar dari yang domestik dulu, gitu. S yang berasal dari domestik. Jadi tadi S tapi domestik. Ini klasifikasinya macam-macam. Kita harus mengenal dulu supaya gampang, supaya saudara nanti di dalam mengevaluasi groundwater, penyebaran dan sebagainya itu akan lebih bagus kalau saudara paham tentang S-nya dulu, belajar S. Nah, S itu ada yang disebut sebagai near atau at di land surface, di permukaan atau dekat, atau di bawah permukaan. Nah, sekali lagi ini adalah domestik itu ya. Yang domestik, klasifikasinya itu nanti ada S itu ada domestik berdasarkan human activity. Saya kembalikan balik lagi bahwa S dari human klasifikasi berdasarkan human activity-nya atau land use-nya, maka dibedakan menjadi domestik, agriculture, industri, mining. Ya, itu. Kenapa? Karena setiap itu nanti akan menghasilkan ya, ini setiap human activity itu produknya beda gitu ya. Jadi sekali lagi produk dari domestik, produk dari agriculture, dari industri, mining itu berbeda-beda, sehingga itu diklasifikasikan itu. Produknya lain-lain. Nah, sekarang kita belajar yang domestik ya. Dibagi tadi near and at. Nah, itu ada air pollution, ada waste. Ini dari jalan raya itu ya, jadi mineral-mineral berat atau garam-garam. Kemudian ini dari parking lot, ini yang berdasarkan lokasinya dulu, dari fertilizer, home cleaner, deterjen, motor oil, paint, dan pesticide. Ini yang at, jadi sumbernya itu ada di permukaan. Nah, kalau yang di bawah permukaan, itu adalah landfill. Ini kalau kita adalah TPA. Ya, ada ini kebocoran
shower line, jadi drainage, waste, ya, waste di dalam di bawah permukaan, di dalam pipa-pipa, septic tank, ya. Kemudian ini dari well yang buruk konstruksinya. Kemudian leaks, underground storage tank. Ini yang paling banyak itu, ya. Yang paling banyak nanti ini, ya. Itu adalah sumber-sumber pencemar yang di bawah permukaan, ya. Nah, sekarang bagaimana pembagiannya, dibedakan jenisnya. Jenis dari kontaminannya itu, kelompoknya, grupnya itu dibagi menjadi 3 yang bersifat nutrien, heavy metal, dan organic compound, ya. Nah, apa yang termasuk di dalam nutrien? Nah, ini ada 3, ini kelompok besar, nutrien, heavy metal, dan organic compound. Nah, yang nutrien itu adalah kelompoknya itu adalah coliform bakteria, protozoa, dan virus. Ini memang biologi, ya. Biologis, ya, artinya dari itu. Tapi itu kelompoknya adalah kelompok nutrien di dalam pengelompokannya, ya. Nanti ini semua, ya, di dalam pencemarannya itu kan mempunyai sifat yang berbeda-beda, ya. Coliform bakteria, protozoa, virus di dalam penyebarannya di dalam air tanah itu berbeda-beda tergantung akuifernya tadi, kondisi akuifernya, kondisi batuan, dan sebagainya, dan sifat-sifat dari nutrien, sehingga penyebarannya juga akan berbeda. Nah, kalau heavy metal saya kira saudara sudah kenal semua, ya, mulai dari aluminium, arsenik, ya, yang paling banyak nanti arsenik, Pb, mana ada Pb, ya, merkuri, ya, terus ya merkuri, lead, ya, Pb, lead, arsenik itu yang paling banyak, selenium, ya, itu yang paling, zinc itu juga banyak yang kita jumpai di dalam kegiatan-kegiatan industri nanti, ya, grup heavy metal. Nah, kalau yang organic compound itu adalah hidrokarbon, ya, itu biasanya bensin, fenol, ya, silen, toluen, ya, itu sangat umum di misalnya di minyak atau BBM, ya, yang nanti kita scale BTX itu adalah bensin, toluen, silen, itu adalah BTX, ya. Ini semua adalah kelompok-kelompok kontaminan yang dari grup organic compound, ya. Nah, ini contohnya ini. Nah, sekarang contohnya, contoh dari domestic groundwater kontaminan itu adalah septic system, ya. Ini source-nya itu dari tadi sudah saya sebut, dari septic tank lah. Nah, ini indikatornya seperti apa, nanti saudara belajar penyebabnya apa. Jadi intinya ini adalah ada rumah, ini ada septic tank, maka dia akan berjalan mengikuti ini. Maka ini apa ini? S. Ini apa? M. Ini apa? T. Ya. Nah, ini dipelajari di dalam itu tadi. Nah, ini dari septic tank, ya. Kemudian dari landfill juga sama. Ini adalah kebocoran di dalam ini landfillnya. Ini biasanya covernya di bawah. Ini leachate-nya. Kemudian dia masuk kebocoran ke dalam groundwater. Nah, ini yang terbuka, yang sembarangan, dam. Nah, ini langsung memplak sini, ya. Saudara harus selalu begini. Ini S, produknya apa, polutannya apa dari sini nanti. Baru kita belajar M, ya. Ini S, ini produknya leachate, ya. Ini macam produknya. Kemudian dia masuk, kemudian
M-nya. Bagaimana produknya? Ini indikatornya, ini cause-nya, penyebabnya. Ya, nanti saudara baca sendiri, saudara pelajari lebih lanjut. Nah, ini well, ini yang saya katakan tidak well yang tidak dengan baik, terkonsentrasi dengan baik tadi. Ya, ini adalah well ya, ini adalah polluted surface water yang bisa masuk. Jadi ini S-nya. Ya, bisa juga dia masuknya lewat yang di bawah. Maka dia mencemari. Ya. Terus apa? Ya sudah, dia akan mencemari di daerah polutan di daerah sini. Ya, ini juga sama. Masuk dari permukaan, bisa masuk ke dalam. Maka ini menjadi polluted, dan juga di sini juga polluted yang di bawah karena dia ikut turun. Ya, ini adalah yang tidak benar konstruksinya. Nah, ini yang benar konstruksinya. Jadi dia tidak bisa. Jadi polutannya dia tidak bisa masuk. Dia tidak bisa masuk karena apa? Dikonstruksi dengan baik. Ya, tapi dia baru bisa tercemar kalau dari tetangganya yang mencemar. Tapi ini yang terkonsentrasi dengan baik. Ini indikatornya seperti ini, penyebabnya adalah seperti ini.